warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Yuliani, mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kuningan. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu Nur Anita Adiastuti SSI MPD, dalam video kali ini akan menampilkan langkah-langkah pembelajaran pada mata pelajaran keliling dan luas layang-layang. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Silakan KM untuk pimpin doa terlebih dahulu. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Yang pertama, alfa, beta, delta, epsilon, gamma. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan periksa lingkungan sekitar kalian. Apabila masih kotor atau ada sampah, bersihkan terlebih dahulu, karena lingkungan yang bersih akan membuat kita merasa nyaman dan tenang dalam mengikuti pembelajaran. Sudah bersih semua? Oke, berarti sudah siap mengikuti pembelajaran? Sudah siap ya? Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai keliling dan luas layang-layang. Minggu kemarin, sudah Ibu tugaskan kepada kalian untuk membaca dan membuat catatan kecil mengenai keliling dan luas layang-layang. Nanti apabila ada hal yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan kepada Ibu. Ibu informasikan bahwa kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang Ibu ambil ini merujuk pada silabus SMP kelas 7 kurikulum 2013. Adapun setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat menghitung keliling dan luas layang-layang, siswa dapat menentukan panjang salah satu diagonal dengan diketahui luas layang-layang, dan siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan keliling dan luas layang-layang. Untuk buku referensi yang kita gunakan buku Matematika Kemendikbud Kurikulum 2013 yang edisi 2016. Di bawah semua bukunya? Di bawah semua ya. Untuk KKM, yaitu 75, nanti setiap kita selesai melakukan pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian tugas, silakan dikerjakan dengan baik, karena nanti nilai yang kalian dapatkan ini akan menjadi nilai akhir kalian setelah diakumulasikan. Dapat dipahami? Oke, langsung saja kita masuk pada pemaparan materi mengenai keliling dan luas layang-layang. Ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, kita nanti akan membahas mengenai definisi bangun layang-layang. Yang kedua, kita akan mencari rumus keliling layang-layang. Dan yang ketiga, kita akan mencari rumus luas layang-layang. Layang-layang bisa kita perhatikan pada gambar berikut. Jadi, layang-layang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Selain itu, di dalam layang-layang juga terdapat 2 buah diagonal yang saling berpotongan tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Lalu, bagaimana cara untuk mencari rumus keliling dan luas layang-layang? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Di sini terdapat bangun layang-layang ABCD dengan diagonalnya berpotongan di titik O. Kita ingat kembali bahwa untuk mencari keliling suatu bangun datar, itu bisa dilakukan dengan menjumlahkan seluruh sisi terluar yang ada pada bangun datar tersebut. Kita ketahui bahwa layang-layang itu merupakan suatu bangun segi 4. Nah, karena layang-layang merupakan bangun segi 4, maka layang-layang memiliki 4 buah sisi. Sehingga untuk mencari keliling dari bangun layang-layang tersebut, kita harus
menjumlahkan keempat buah sisi dari bangun layang-layang tersebut. Atau bisa dituliskan dengan keliling layang-layang sama dengan sisi AB dijumlahkan dengan sisi BC, dijumlahkan dengan sisi CD, dan dijumlahkan dengan sisi AD. Menurut sifat layang-layang, layang-layang itu memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Dalam hal ini, sisi yang sama panjangnya yaitu sisi AB sama dengan sisi AD dan sisi BC sama dengan sisi CD. Sehingga keliling dari layang-layang bisa dituliskan dengan 2 dikali AB ditambahkan dengan 2 dikali BC. Atau bisa kita sederhanakan, cara penulisannya menjadi 2 dikali AB ditambah dengan BC. Berikut ini adalah uraian untuk mencari rumus dari keliling layang-layang. Bisa kita lihat, secara umum, keliling layang-layang yaitu 2 dikali S1 ditambah dengan S2. Selanjutnya, mencari rumus luas layang-layang. Untuk mencari rumus luas layang-layang, sebetulnya banyak sekali pendekatan yang bisa kita lakukan. Tetapi pendekatan yang akan kita lakukan kali ini yaitu pendekatan rumus luas persegi panjang. Karena pendekatan yang akan kita gunakan kali ini yaitu pendekatan rumus luas persegi panjang, maka bangun layang-layang tersebut harus kita ubah menjadi bentuk persegi panjang dengan cara memindahkan segitiga COD sehingga BC berhimpit dengan DC, dan memindahkan juga segitiga AOD sehingga AD berhimpit dengan AB. Maka gambarnya berubah menjadi seperti ini. Sekarang bangun layang-layang tersebut sudah berubah bentuk menjadi bangun persegi panjang. Kita ketahui bahwa luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar atau P dikali L. Sekarang kita perhatikan kembali bangun berikut. Berdasarkan gambar di atas, bisa kita lihat bahwa BC berhimpit dengan DC. Ini mengakibatkan panjang dari diagonal 2 berubah menjadi setengah diagonal 2. Dalam bangun persegi panjang, kita mengenal istilah panjang yang dilambangkan dengan P dan lebar yang dilambangkan dengan L. Sedangkan dalam bangun layang-layang, kita mengenal istilah diagonal, di mana terdapat dua buah diagonal, yaitu diagonal 1 yang dilambangkan dengan D1 dan diagonal 2 yang dilambangkan dengan D2. Sekarang sebut saja panjang sebagai diagonal 1 dan lebar sebagai diagonal 2. Jadi, uraian untuk mencari rumus luas layang-layang bisa kita lihat di sini. Nah, secara umum untuk mencari luas layang-layang yaitu dengan cara setengah dikali diagonal 1 dikalikan dengan diagonal 2. Dari pertemuan hari ini yaitu ada 3 poin. Yang pertama, mengenai definisi dari bangun layang-layang, di mana layang-layang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Yang kedua, rumus keliling layang-layang adalah 2 dikali S1 ditambah dengan S2. Yang ketiga, rumus luas layang-layang adalah setengah dikali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian terhadap materi yang telah kita pelajari hari ini, Ibu mempunyai 3 buah soal. Silakan kalian coba kerjakan dengan baik. Minggu depan akan kita bahas soal ini bersama-sama. Dan Ibu informasikan, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai keliling dan luas dari bangun trapesium. Untuk itu, Ibu ingatkan kalian untuk baca-baca mengenai materi tersebut dan jangan lupa untuk membuat catatan kecil. Ibu cukupkan pertemuan hari ini.
Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Ditutup, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.